Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Eviata Azahra Septiawati, nomor absen 27 dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelompok 6 yang akan membacakan materi presentasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 secara singkat. Pertama, ada Emma Yuliana Safitri, absen 26. Kedua, ada saya. Ketiga, ada Maria Nadia Resita Daviani, nomor absen 28. Lalu ada Tatas Prastivi, absen 29. Yang terakhir ada Yasinta Sekar. Materi pertama, jenis dokumen transaksi kas kecil. Transaksi adalah persetujuan jual beli di dalam perdagangan antara dua belah pihak. Bukti transaksi tersebut antara lain kwitansi, cek, faktur, nota kontan, nota kredit, nota debit, bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti pengajuan kas kecil. Pertama, 1. Kwitansi. Kwitansi merupakan surat bukti penerimaan uang atau pembayaran. Kwitansi ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Kwitansi pada umumnya memiliki dua sisi, yakni sisi sebelah kanan dan kiri. Sisi kanan diberikan kepada orang yang membayar, sedangkan sisi kiri disimpan untuk arsip bagi orang yang menerima pembayaran. Berikut contoh kwitansi. Yang kedua, ada cek. Cek adalah perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjukkan supaya membayar sejumlah uang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank, agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam cek tersebut. Berikut contoh dari cek. Yang ketiga, ada faktur. Faktur adalah surat bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual yang diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang dijual. Faktur biasanya dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual, dan lembar ketiga untuk arsip. Perhatikan contoh faktur berikut ini. Yang keempat, nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi terjadinya pembeli secara tunai. Nota kontan dibuat oleh penjual untuk membeli, biasanya dibuat rangkap 2. Lembar yang asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinannya disimpan sebagai arsip oleh penjual. Berikut contohnya. Lalu ada nota debit atau nota kredit. Nota debit atau debit dan nota kredit adalah bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nota debit dibuat oleh pembeli karena barang yang dibeli sesuai dengan pesanan dan sebagai bukti adanya pengurangan utang usaha. Sedangkan nota kredit dibuat oleh penjual yang menerima barang kembali sebagai bukti adanya pengurangan piutang usaha. Berikut contohnya. Kelima, ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil, biasanya untuk pengisian kas kecil. Bukti penerimaan kas kecil dilampirkan juga fotokopi cek apabila pemberian dana kas kecil menggunakan cek. Contohnya seperti ini. Keenam, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan pembayaran. Berikut contohnya. Ketujuh, formulir pengajuan dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan pengisian dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil ini hanya digunakan pada sistem impres, yaitu pada pembukuan kas kecil sistem dana tetap, sedangkan pada sistem fluktuatif tidak menggunakan formulir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.